Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Zainal Santri Deso, Ketua Gepenta Jawa Tengah, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, di bawah pimpinan langsung Bapak Brigjen Pol Parasian Simanung Khalid, SHMH. Pada hari ini saya berkunjung di Tugu Proklamasi, yaitu di wilayah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak lupa dan tidak bosan saya selalu berdoa, semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat, serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita semua ini selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati, menghargai para jasa pahlawan-pahlawannya. Maka dari itu, saya, Ketua Gepenta Jawa Tengah, mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkenalkan kepada generasi muda kita, para pemuda-pemudi kita, agar mengerti, agar tahu bagaimana perjuangan sejarah bangsanya. Di sini, tepat hari ini, 77 tahun yang lalu, beberapa pemuda dari Rengas Dengklok, yaitu Khairul Saleh dan kawan-kawannya, yang tergabung dalam aliansi Menteng 31, menculik atau menjemput paksa Bapak Bung Karno dan Hatta, yaitu Soekarno-Hatta, untuk segera membacakan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dapat kita lihat saat ini saya tepat berdiri di depan Tugu Proklamasi yang menjadi saksi sejarah 77 tahun bangsa kita mempersiapkan kemerdekaan. Nanti sejenak kita melihat, dan di sini Bung Karno dan Bung Hatta dijemput dari Jakarta oleh para pemuda Rengas Dengklok, dan di situ ada rumah sejarah di mana Bung Karno pada masa itu istirahat di situ, yang sudah berkumpul seorang pemuda bernama Khairul Saleh dan kawan-kawannya beserta rombongannya yang ingin buru-buru mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada waktu itu sekitar tanggal 16 Agustus tahun 45, ketika di Jakarta masih menggodok untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu ada dua kubu. Kubu tua yang dipimpin oleh Bung Karno dan kubu muda yang dipimpin oleh para pemuda Rengas Dengklok. Di antaranya Abang Khairul Saleh dan kawan-kawan.
Para pemuda Rengas Dengklok meminta agar Bung Karno segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena masih alot dalam perdebatan, menghitung waktu, Bung Karno beserta aliansi yang dipimpin oleh Bung Karno, dalam hal ini para orang tua, masih menunda-nunda. Akan tetapi para pemuda tidak sabar, ingin segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah direbut dengan darah dan air mata. Perjuangan para pemuda Rengas Dengklok, para pemuda Indonesia dari berbagai suku, dari berbagai elemen, dari berbagai golongan telah bersatu siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda tidak mau mengikuti apa yang dijanjikan Jepang pada masa itu. Bersamaan Jepang kena bom yang dilakukan oleh sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan Republik Indonesia paling lambat tanggal 23 Agustus tahun 45. Para orang tua masih banyak mempertimbangkan. Akan tetapi gerakan para pemuda Khairul Saleh dan kawan-kawan sudah tidak sabar untuk segera mendeklarasikan pada 17 Agustus tahun 1945. Karena apa? Para pemuda tidak mau suatu ketika kemerdekaan ini diberikan atau hadiah dari Jepang. Para pemuda tidak mau. Ini bicara harga diri bangsa. Maka dari itu, para pemuda dari Rengas Dengklok langsung menjemput paksa Bung Karno dan Bung Hatta menuju Jakarta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Karena kemerdekaan ini direbut oleh para pejuang kita, para pahlawan kita dengan harga diri. Para pemuda tidak mau, karena bicara harga diri bangsa. Tidak mau suatu ketika kemerdekaan ini disebut hadiah dari Jepang. Maka dari itu, dengan segenap semangat kemerdekaan, para pemuda Rengas Dengklok menjemput paksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada malam itu tanggal 16 Agustus jam 3 pagi, setelah Bung Karno mempersiapkan semuanya, yang akhirnya siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama para pemuda dan seluruh anak bangsa menuju Jakarta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu ada dua tempat yang akan diabadikan, yang akan dijadikan tempat deklarasi, yaitu di lapangan Ikada yang sekarang disebut Monas, lapangan Monas. Yang satu di rumah Bung Karno, Pegangsaan Timur. Alhamdulillah, karena mungkin ancaman dikhawatirkan ada keamanan ancaman dari Jepang, karena waktu itu lapangan Ikada sudah dikepung sama Jepang. Dari situlah akhirnya dipilih demi keselamatan dan kelancaran deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia, dipilihlah Pegangsaan Timur sebagai tempat deklarasi proklamasi Republik Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari sejenak kita berdoa untuk seluruh anak bangsa, seluruh para pejuang kemerdekaan dari berbagai elemen, dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik untuk beliau para pejuang kemerdekaan dari semua kalangan, dari semua generasi. Dan saya titip berpesan
pada para penerus bangsa, para pengelola negeri. Kita jaga, kita selamatkan para pemuda Republik Indonesia ini agar tetap jaya, mampu melanjutkan cita-cita pahlawan kita. Saya Zainal Sandri Deso, Ketua GPTA Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada kataku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!